Selamat pagi jemaat Tuhan, selamat berakhir pekan. Namun sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, marilah kita beribadah kepada Tuhan kita. Kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 766 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah kiranya menyertaimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara jemaat Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita di akhir minggu ini, di akhir pekan ini diambil dari kitab 1 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-10. 1 Timotius 4 ayat 10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Ai Allah ni ido ubai luza hita jala marukil, ala makirim hita di debata na mangulu, si palua halak saluhna, alai sumurung akka na porsea. Saudara jemaat yang diberkati Tuhan, dalam bukunya Making Hope Happen, Dr. Saint J. Lopez mengungkapkan bahwa harapan memainkan peran penting dalam kehidupan seseorang. Pertama, harapan dapat mengangkat kesejahteraan seseorang. Menurutnya, harapan memiliki korelasi yang kuat dengan kesejahteraan. Harapanlah yang menggerakkan seseorang untuk mengejar apa yang paling penting baginya, sehingga secara tidak langsung menjadi peningkatan setahap demi setahap pada kesejahteraan hidupnya. Yang kedua, harapan membuat kita menikmati kesehatan yang baik. Orang-orang yang memiliki harapan akan berusaha tetap berpikir positif dan mau mengubah cara hidup untuk lebih sehat. Ketiga, harapan dapat membuat hidup lebih panjang. Saint menjelaskan bahwa orang-orang yang merasa tidak punya harapan memiliki kemungkinan 2 kali lebih besar untuk meninggal dunia dibandingkan mereka yang memiliki harapan akan masa depan mereka. Harapan akan membantu orang lebih bersemangat menjalani hidup meskipun kondisi kesehatannya dalam keadaan sakit parah. Saudara jemaat Tuhan, secara manusia kita pasti akan kecewa saat janji yang telah diberikan kepada kita ternyata belum terpenuhi. Mungkin kita akan sakit hati. Ada yang mungkin menyerah pada keadaan. Ada yang berhenti berharap kepada Tuhan dan memulai memakai logika. Ada yang kemudian mencari pertolongan pada hal-hal di luar Tuhan. Padahal Nabi Yeremia berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Yeremia 17 ayat 5. Kisah Abraham menjadi contoh bagi kita untuk tetap berharap kepada Tuhan meski apa yang kita harapkan belum terpenuhi. Saudaraku yang kekasih, dalam situasi sulit kita berdoa kepada Tuhan untuk memohon pertolongan. Kita menaruh harapan kepada Tuhan. Namun kita sering tergoda untuk meninggalkan Tuhan karena doa dan permohonan kita belum dikabulkan. Untuk itu, yang mesti kita lakukan adalah
tetap bertahan kepada iman kita kepada Tuhan. Tuhan mengabulkan doa dan permohonan kita pada waktunya. Tuhan akan membahagiakan kita pada saat yang tepat. Saudara jemaat Tuhan, keterbatasan adalah milik manusia. Sebab ia tidak lebih daripada embusan napas dan sebagai apakah ia dianggap. Yesaya 2 ayat 22. Sedangkan ketidakterbatasan adalah milik Tuhan. Seperti tingginya dari langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Yesaya 55 ayat 9. Manusia tidak tahu apa yang akan terjadi di depannya. Berbeda dengan Tuhan yang Maha Tahu, mengetahui apa yang bakal terjadi dalam hidup ini. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan, Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita. Ulangan 29 ayat 29. Harapan adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan. Tanpa harapan, tak seorang pun akan dapat bertahan menghadapi berbagai tekanan dalam keadaan di dalam dunia ini. Sebagai orang percaya, harapan kita adalah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata bahwa harapan dan iman yang telah kita taruh di dalamnya tidak sia-sia. Sebab di dalam Dia ada jaminan kepastian. Di dalam Dia hidup kita akan mengalami keamanan dan perlindungan. Hari ini, apabila Anda diizinkan Tuhan mengalami situasi yang begitu berat, tantangan dalam pekerjaan, masa depan keluarga yang sedang berada di ujung tanduk, atau kesehatan Anda mungkin yang tidak baik, pandanglah kepada Yesus, sumber harapan kita. Serahkanlah segala sesuatunya ke dalam kontrol dan pengaturannya. Percayalah, Anda akan diberikan pengertian ilahi dan kekuatan ekstra untuk melewatinya. Daud sering mengalami keadaan tidak ada harapan. Namun ia mengatakan kepada Tuhan, aku telah meratap, telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Mazmur 30 ayat 12. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, maka aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Mazmur 50 ayat 15. Kecaplah, lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Takut akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak kekurangan orang yang takut akan Dia. Mazmur 34 ayat 9 dan ayat 10. Aku dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Mazmur 37 ayat 25 dan ayat 28. Amin. Kita bernyanyi dari buku India KWP 695 ayat 4. Sa
kita berdoa. Ya Allah, Tuhan kami, di dalam Kristus Yesus, di dalam berbagai pergumulan hidup, beratnya beban yang harus kami pikul, terkadang rasa khawatir dan cemas akan menghantui kami, sehingga kami menjadi sakit dan tidak nyaman di dalam menjalani hari-hari yang kami jalani. Namun kami bersyukur atas firman Tuhan di pagi Sabtu ini, supaya kami tidak lelah dan menyerah kepada keadaan, tidak lelah berjuang, tekun dan bekerja keras. Bagi mereka yang tidak mau menyerah kepada keadaan, Engkau akan menyediakan baginya Tuhan apa yang dia harapkan, bahkan jauh dari apa yang diharapkan. Engkaulah sumber pengharapan kami. Di tangan-Mu lah apa yang kami perlu, sumber segala apa yang kami butuhkan dalam kehidupan ini, bagi kesehatan, keselamatan, kebutuhan hidup, dan apapun itu Tuhan ada di tangan-Mu. Tuhan, hari ini kami serahkan hidup kami, seluruh pergumulan dan persoalan kami, seluruh kerinduan keinginan kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami, dan kami hanya berharap kepada Engkau, Allah Tuhan yang Maha Kuasa, yang mampu melakukan jauh lebih dari apa yang kami pikirkan. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Selamat berakhir pekan. Salam sehat. Tuhan memberkati. Horas.